Rekan Pastor, senang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia bersama kami. Saya Pendeta Rachel Rosa dan istri saya Esther Kristiana. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri tentu semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion kita semakin menggelora. Di dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas Pasutri Baijim BYGM Build Your Great Marriage dari GKI Kepaduri, Jakarta. Topik kita dalam episode kali ini adalah bercerai bolehkah? Kami berdua, saya dan Pendeta Arlianus, akan memberi penjelasan tentang pokok-pokok tertentu. Lalu kita akan jeda untuk sharing. Dan demikian selanjutnya. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia dengan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Kami akan segera memulai penjelasan tentang bercerai bolehkah? Sebelum itu, Pendeta Daud akan menuntun kita untuk berdoa. Silakan Pak Daud. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan membuka acara kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan juga memperkaya bagian itu dengan diskusi. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami percakapkan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan Pendeta Arlianus dan juga Ibu Esther yang akan memimpin acara ini. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan mereka. Juga kru YKB yang akan menolong kami di dalam proses ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Rekan Pasutri, sudah sejak lama media mainstream maupun media sosial dengan gamblangnya memberitakan kisah-kisah perceraian yang terjadi di kalangan selebritis atau pesohor, yang biasanya didahului oleh kisah perseteruan, saling menyalahkan antara kedua belah pihak. Mereka yang tadinya saling mencintai kini berubah menjadi seteru, bahkan seperti monster yang saling melukai. Meskipun kami sangat yakin bahwa masih banyak pasangan para selebritis pesohor yang memiliki relasi perkawinan yang baik dan mampu bertahan melewati aneka persoalan dalam membangun karir perkawinan, namun kekerapan pemberitaan ini memberi dampak negatif yang mempengaruhi masyarakat termasuk keluarga Kristen. Pameran kisah kawin cerai para public figure ini di media telah membuat masyarakat memandang perceraian sebagai hal yang biasa, minimal menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan yang menerpa relasi suami istri. Kata cerai yang dulunya dianggap tabu untuk diucapkan oleh seorang suami atau istri kepada pasangannya kini dianggap kata yang biasa-biasa saja. Lebih jauh, orang-orang lalu mencoba mencari pembenaran dari tindak menceraikan pasangan, termasuk mencari pembenaran dari kitab suci. Sebelum melanjutkan telaah atas topik kita ini, kita berhenti sejenak untuk mendiskusikan pertanyaan berikut. Rekan Pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menuliskan pendapatnya di chat room yang tersedia. Jawaban pertama yang inspiratif akan mendapat hadiah buku karangan kami, Build Your Great Marriage, Kunci Sukses Karir Perkawinan. Pertanyaannya adalah, kita akan mendahulinya dengan menjawab pertanyaan apa yang paling mungkin membuat pasangan yang semula saling mencintai kini memutuskan untuk bercerai. Apa yang paling mungkin membuat pasangan yang semula dulunya saling mencintai kini memutuskan untuk bercerai? Mungkin dari antara kita, Pasutri Joslea, mau sharing apa yang paling mungkin membuat pasangan yang semula saling mencintai kini memutuskan untuk bercerai?
Tadinya mencintai, sekarang memutuskan untuk bercerai. Apa sih yang menyebabkannya? Kalau menurut eh, kami, mungkin setelah waktu pacaran dia mengejar ya. Setelah sudah mendapatkan, sudah nggak ada perjuangan itu. Udah perjuangannya sudah nggak ada. Kemudian menikah, nah ketika menikah itu kan semua sudah mulai terbuka, kelihatan dari pagi sampai malam. Itu udah kelihatan semuanya. Tidak ada yang tertutupi. Dan sudah tidak ada lagi yang mau apa yang membuat greget dari pasangannya. Jadi akhirnya kehidupan yang rutin terus berlangsung. Lama-lama ego itu kembali lagi. Dulu waktu pacaran mungkin banyak berkorban. Dia jemput atau enggak, saling memberi apa yang disukai. Jadi mengorbankan dirinya untuk calon pasangannya. Nah, tapi setelah itu, setelah menikah, kembali lagi tuh egonya keluar lagi. Minta justru dibalik, diperhatikan, membuat sesuatu yang yang membuat dirinya nyaman, lebih enak. Jadi ego itu naik lagi. Nah, tanpa terasa itu dirasakan oleh pasangan lagi, pasangannya. Nah, itu pun akhirnya jadi terjadilah karena masih baru jadi semua kaget gitu tuh. Waktu pernikahan itu terbuka semua, jadi ego masing-masing keluar semuanya. Nah, itulah sudah yang membuat sekecil-kecil, kerikil-kerikil kecil itu sudah mulai itu. Nah, lama-lama itu tidak pernah bisa diselesaikan karena mungkin waktu nggak ada dan sebagainya, menumpuk. Akhirnya keputusannya itu mungkin diselesaikan mungkin dengan cara bercerai. Jadi nggak mau ada terganggu, zona nyamannya nggak mau terganggu, akhirnya mereka cerai. Nah, mungkin inilah yang membuat pasangan-pasangan itu yang dulunya saling mencintai, berkorban supaya mendapatkan, udah menikah setelah mendapatkan kehidupan rutin yang terjadi, malah balik lagi keinginannya sendiri yang ingin yang ingin diperhatikan, yang ingin didahulukan. Nah, Jadi perbedaan sikap ya. Ya, jadi tadinya memberi, sekarang jadi menuntut. Ya, jadi menuntut. Nah itu yang ada yang seperti itu. Jadi egonya keluar lagi semua. Nah, inilah yang kalau nggak bisa diselesaikan karena mungkin masih belum ada waktu atau nggak tahu cara penyelesaiannya, dan akhirnya itu menumpuk. Nah, ketika menumpuk itu meledak, akhirnya keputusannya yang mudah, yang nggak mau merasa terganggu dan sebagainya, keputusannya mereka dengan mudah sekarang ya udah cerai aja, gitu loh. Karena memang kita kalau lihat sekarang cerai gampang, udah nggak tabu lagi ya. Udah nggak ada tabu lagi, udah dengan gampang cerai, selesai, beres, lalu ya mungkin memulai hidup baru dengan orang lain, mungkin lebih enak dan sebagainya. Itu kan gambarannya mereka ya. Nah, mungkin yang seperti itulah menurut saya ya. Ya, Pak Jos mungkin mau menambahkan? Memang yang tadi disampaikan oleh Ibu Lea, itu kalau lihat dari data perceraian di Indonesia, memang tahun 2018, 19, 20 yang paling banyak itu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Bukan masalah ekonomi, bukan saling meninggalkan, tetapi perselisihan, pertengkaran terus-menerus. Itu saya dapat data dari Departemen Keagamaan dan Hukum. Jadi itu yang terjadi. Perselisihan apa ya Pak Yos ya? Perselisihan karena apa? Jadi di dalam klasifikasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung, Dirjen Pengadilan Agama, yang disampaikan klasifikasinya yang paling besar disebutkan kelompok perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi. Kelompoknya ya. Yang ketiga, meninggalkan salah satu pihak. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Dan masih banyak yang lain. Dan persentasenya perselisihan dalam pertengkaran itu 2018 46%, 2019 52%, 2020 61%. Jadi dari total responden. Jadi memang
itu yang Ibu Lea sampaikan, itu kalau menurut klasifikasi perceraian, itu kelompok pertama adalah perselisihan dan pertengkaran. Jadi di antara pasangan itu sendiri terjadi seperti itu yang tadi Ibu Lea sampaikan. Tapi sebetulnya kalau dilihat-lihat, memang kalau kita orang Kristen, itu sebetulnya kita melupakan janji nikah. Janji nikah di depan Tuhan dan jemaatnya, itu kita lupa. Atau sebetulnya kalau dari pengalaman saya, semua orang yang bercerai, di balik itu ada unsur dosanya. Meskipun pada awalnya tidak mengatakan itu. Ini bukan katanya, tetapi yang saya alami, itu selalu ada unsur dosanya. Karena sebetulnya pernikahan bisa selesai kalau maut memisahkan. Itu sih tanggapan kami. Oke. Lupa janji nikah itu penting ya. Tapi apa yang dapat membuat orang melupakan janji nikah? Perselisihan karena apa itu masih tanda tanya. Kan perselisihan bisa terjadi kapan saja. Masalah ekonomi bisa buat perselisihan, ya. Ya, masalah keluarga bisa buat perselisihan. Tapi apakah yang pada akhirnya membuat orang memang ya kalau ini ya udahlah bercerai, ya. Tadi mungkin bisa kalau kata beliau mengatakan ingin mengambil cara yang paling mudah. Apakah itu karena orang tidak mau ruwet-ruwet sekarang ini, nggak mau sulit-sulit? Ya, kalau Pak Gondobuli dia punya pandangan tentang ini? Iya, kalau dari pandangan saya sih orang biasanya mudah untuk mengatakan cerai. Ini yang awal bisa membuat celah. Jadi kata cerai itu dalam satu keluarga itu biasanya harus kita hindari. Karena kata cerai itu sudah membuat luka meskipun kecil ya di hati pasangan kita, itu sudah akan membuka celah. Nah, kapan kata cerai itu biasanya muncul? Biasanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi. Kesibukan yang sangat panjang. Atau sangat sibuk sehingga waktu untuk pasangan kita itu menjadi berkurang. Seperti yang Pak Yos tadi sampaikan, waktu di awal atau Bu Lea tadi sampaikan adalah di awal mungkin perhatiannya penuh. Kemudian waktu berjalannya menikah, mungkin karirnya semakin baik, sehingga waktu pun dipertaruhkan. Waktu yang semula untuk keluarga banyak menjadi sedikit. Kemudian pulang sudah capek, sibuknya itu membuat pulang capek, sehingga ingin kemudian untuk langsung beristirahat, atau padahal sementara pasangan kita ingin menyampaikan hal-hal yang terjadi sepanjang hari yang mungkin terjadi di rumah. Yang ketiga, kalau menurut saya ada hadirnya pihak ketiga. Tidak jarang kesuksesan seseorang atau kesuksesan satu keluarga itu membuat pihak dari keluarga yang lain itu ingin menitipkan familinya, ingin ada keluarga lain dari keluarga itu yang ingin, oh bolehlah tinggal di rumahku atau apa. Nah, ini membuat perhatiannya bisa menjadi bergeser. Pihak ketiga itu bisa juga anak-anak. Hadirnya anak yang semula belum, kemudian anak itu hadir, bahkan itu sebenarnya buah dari cinta kasih bersama kan. Tetapi pada waktu anak-anaknya hadir, kemudian pasangan kita, entah itu suami, entah itu istri, itu mulai lebih sibuk memperhatikan kepada buah hatinya, itu ada yang mungkin merasa dia dia itu seperti diabaikan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin yang perlu kita ingat kembali bahwa keseimbangan
baik itu keseimbangan waktu, keseimbangan emosi, keseimbangan untuk saling memperhatikan, itu perlu dipertahankan. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, menurut saya nih, seperti yang COVID ini, mungkin banyak dari kita yang terus-menerus ada di rumah, meeting pakai Zoom, bahkan dengan sebelum kita pada waktu kita kerja, mungkin jam kerja kita dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5. Saat pandemi seperti sekarang ini, karena kita di rumah, meetingnya bisa jauh lebih panjang dan lebih banyak. Ini akan sangat memberikan efek, karena waktunya benar-benar jadi sibuk dengan kesibukan kita. Kemudian kondisi yang keseharian terus ketemu terus, akhirnya bisa terjadi hal-hal yang friksi sedikit, yang gesekan yang sedikit, karena terus-menerus ada di rumah bertemu. Mungkin ya karena udah merasa terus-terusan ada, mungkin malah justru perhatiannya semakin menipis, karena yaudah loh, orang ada, aku ada di rumah, atau istri ada di rumah. Kita menjadi seolah-olah abai, padahal yang semula kalau dulu pulang kerja, halo, apa kabar sayang, apa kabar istriku, gimana kamu sehat, hari ini ada kabar apa, mungkin itu. Nah, tapi begitu kita di rumah seharian, kata-kata yang seperti itu hilang semua tuh. Nah, ini yang bisa membuat ada yang merasa kehilangan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang friksi yang kecil-kecil ini yang bisa membuat orang mudah untuk mengatakan cerai. Yang paling bahaya sebenarnya yang saya sampaikan yang pihak ketiga itu tadi. Pihak ketiga ini sangat-sangat mudah untuk membuat terjadinya perceraian dalam satu keluarga. Saya dengan Lydia selalu wanti-wanti, udah pokoknya kalau kita dalam satu keluarga, tidak ada pihak lain yang boleh tinggal dalam satu rumah ini. Kalau dia mau ya skosin aja atau apa. Sehingga tidak ada yang bisa menimbulkan kecurigaan, bisa menimbulkan memindahkan perhatian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang menurut saya beberapa hal yang bisa membuat orang memutuskan untuk bercerai. Oke, terima kasih Pak Gondo. Atau ada rekan lain yang mau memberi respons terhadap ini? Apa sih? Hal apa sih yang pada akhirnya, kan ada banyak kesalahan kita lakukan. Mungkin kita pernah menyakiti pasangan, tetapi kan tidak selalu itu membuat kita mengatakan pokoknya cerai. Ya, atau suka ada orang keluarga dalam rumah kita, tapi tidak kehadiran keluarga lain belum tentu membuat kita mengatakan gara-gara ini gini-gini kamu dibela sama keluargamu kita cerai. Apa sih yang pada akhirnya ketika ini yang terjadi, ketika ini yang tersedia atau ketika ini tidak tersedia? Ya, salah satu. Ketika ini tersedia atau tidak tersedia ini, maka orang akhirnya memilih ya sudah bercerai. Mungkin yang paling umum adalah kalau yang tadi Pak Alianus, hal apa yang paling memungkinkan? Ya kayak perhatian atau kadang-kadang kata kasar. Kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Kadang-kadang kan kita nggak sadar saat kita capek misalkan, saat kita ada masalah di satu sisi ya, ada satu sisi. Kemudian saat pasangan kita menyampaikan sesuatu, jawaban yang kita sampaikan ya, atau jawaban yang dibalas gitu, mungkin bisa jadi tidak seperti biasanya. Kata-katanya mungkin lebih naik, sehingga membuat tersinggung. Oh, kok kamu ngomongnya kasar ya? Itu bisa membuat
rasa tidak suka yang kemudian sering terjadi menumpuk-numpuk, akhirnya bisa membuat menjadi meledak satu ketika. Nah, saat itu meledak itu yang paling bahaya. Baik. Ada yang lain yang memberikan respons? Bisa kita tambahin, Pak? Ya, gimana Pak Lambert? Pak, kalau ini saya juga mungkin topik ini saya bisa share pengalaman yang pernah saya ngalamin juga. Kalau apa yang paling mungkin membuat pasangan yang semula saling mencintai kini memutuskan untuk bercerai? Kalau pengalaman saya juga pernah mengatakan mau bercerai, Pak. Artinya pada saat itu yang awalnya saya juga mencintai Yuli, tapi ada titik-titik tertentu saya bisa mengatakan saya mau bercerai. Nah, itu faktor yang sangat pada saat itu yang saya pikirkan adalah ada hal-hal yang sering terjadi dan kita berusaha untuk menyelesaikan, tapi karena mungkin pengetahuan atau kemampuan kita belum sampai sehingga kita tidak mendapatkan jalan keluarnya, sehingga tanpa sadar merasa sudah tidak ada jalan keluar, kita bisa mengatakan lebih baik kita cerai saja. Pada saat itu menurut saya itu yang terbaik, Pak. Tapi setelah kita mengikuti Baijin, kita mengerti yang namanya mencintai itu harus menerima kekurangan kelebihan pasangan kita. Dan kita pun berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki, gitu. Sehingga pengalaman saya dan setelah saya mengerti itu, saya merasa ternyata kata-kata yang dulu saya pernah katakan itu sebenarnya sesaat. Maksudnya emosi, dan mungkin belum ada pengetahuan tentang pernikahan ini, sehingga itu bisa keluar. Begitu Pak, kalau pengalaman saya. Terima kasih rekan Pak Sutri atas respons terhadap pertanyaan ini, dan kita lanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang membahas topik bercerai bolehkah bersama dengan komunitas Pasutri BYGM dari GKI Kapeduri. Bagi rekan Pasutri yang hendak mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, silakan tinggalkan pesan atau tuliskan di chat room yang sudah tersedia. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi sebenarnya ada banyak yang mungkin bisa menyebabkan tadi janji nikah, lupa mengucapkan janji nikah, mencari cara mudah menyelesaikan konflik, terlepas mengucapkan kata cerai yang akhirnya menjadi bibit, pementingan diri atau ego, hadirnya pihak ketiga, ini mungkin paling banyak pihak ketiga, artinya mungkin yang paling mungkin ini adalah perselingkuhan sebenarnya barangkali, ada di rumah tapi abai pada pasangan, kemarahan, kemampuan menyelesaikan konflik yang rendah tadi kata Pak Lambert, ketersediaan menerima kekurangan, Jadi kalau kita lihat di sini semua sebenarnya seolah-olah perceraian ini diminta oleh sang korban atau yang merasa dikorbankan, dikhianati, yang merasa dirugikan, dilukai. Padahal ada banyak sebenarnya juga perceraian karena justru bukan karena yang dilukai, yang melukai justru yang otoriter. Ya mungkin kalau bagian ini yang dikatakan Pak Yos tadi menjadi sangat penting, yaitu lupa pada janji nikah. Lupa pada janji. Kalau ia ingat janji nikah, dia nggak akan mengertikan ini. Baik. Nah, memang teman-teman mempertahankan perkawinan monogamis bukan hal yang mudah. Tadi ada banyak sekali faktor yang memungkinkan, apalagi sekarang ini, dan kita lihat tadi seperti dikatakan oleh Ibu Esther tadi pada bagian awal, pameran, tunjukkan dari berita-berita media tradisional atau media online tentang kawin cerai para pesohor ini, itu membuat banyak orang, termasuk barangkali orang Kristen, yang berpikir bahwa cerai adalah salah satu jalan keluar. Jadi kalau you nggak bisa menyelesaikan persoalanmu di rumah, ya udah cerai aja gitu loh. Kan simple as that. Mengapa harus hidup ini cuma sekali? Mengapa mesti repot-repot? Mengapa? Karena para pesohor memberikan teladan yang buruk seperti itu. Jadi sekali lagi memang mempertahankan perkawinan monogamis bukan hal yang mudah. Saking sulitnya mempertahankan perkawinan itu yang monogamis sampai maut memisahkan, para murid Yesus sampai pernah mengatakan kepada Yesus, karena Tuhan Yesus itu mengagungkan perkawinan. Tuhan Yesus, saya ulangi, mengagungkan perkawinan. Dan para murid pernah berkata begini, kalau begitu perkawinan seperti yang engkau sampaikan ini, Guru, lebih baik jangan kawin saja. Susah benar sih menikah ini. Matius 19 ayat 10. Karena begitu beratnya mempertahankan relasi sebagai suami istri dalam ikatan yang kudus, maka manusia cenderung menempuh jalan pintas. Tadi Ibu Lia mengatakan, cari jalan keluar yang gampang, bercerai saja. Dan supaya itu dapat dilakukan, maka perlu dicari pembenarannya. Orang mencari pembenaran, baik secara kultural maupun secara teologis. Pertanyaan para Farisi dalam Matius 19 ayat 3, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini mereka ajukan kepada Tuhan Yesus. Mesti didengarkan, mesti dibaca dalam konteks di mana perceraian pada waktu itu dianggap hal yang biasa terjadi. Terjadi perceraian. Laki-laki dengan mudah menceraikan istrinya. Maka mereka bertanya, apakah diperbolehkan? Ini memang jebakan. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Menceraikan seorang istri pada waktu itu adalah hak yang memang diberikan kepada seorang laki-laki, suami. Dan kitab suci dipandang, saya ulangi, dalam tanda kutip, dipandang memberikan pembenaran atas tindakan menceraikan istri tersebut. Di tengah arus yang demikian kuat bahwa menceraikan istri dapat dilakukan dengan alasan apapun, termasuk alasan yang dicari-cari sebenarnya, seperti ketika suami merasa sudah tidak suka lagi kepada istrinya, atau ada gara-gara masakan.
Dia nggak suka masakan istrinya, diceraikan. Di tengah-tengah keadaan yang begitu mudah mencari-cari alasan untuk menceraikan istri, Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang benar-benar merupakan kabar yang menghentak pada waktu itu. Yesus menjawab pertanyaan para Farisi dengan mengutip kitab Kejadian dan menekankan makna kesatuan sebagai suami istri. Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini kan dibacakan, selalu dibacakan segera setelah membacakan vow tadi, ikatan janji nikah tadi yang Pak Yos ingatkan. Setiap kali selesai mengucapkan janji nikah, pendeta mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perintah Allah ini sangat clear, sangat jelas, dilarang bercerai. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehendak atau keinginan untuk bercerai itu memang dapat saja timbul dalam perkawinan. Ya, dapat saja tadi karena ada banyak alasan yang memungkinkan bisa mengatakan ya udah cerai aja lah. Karena susah menyelesaikan, karena ini, karena itu. Bisa saja keinginan untuk bercerai itu muncul dalam perkawinan. Tapi sekali lagi, atas keinginan seperti ini, perintah Tuhan Yesus sangat jelas. Jangan bercerai. Nah teman-teman, memang ada bagian kitab suci yang memberikan kesan kepada kita bahwa seolah-olah perceraian itu dapat dilakukan. Dan ini suka dikutip oleh orang-orang yang bercerai atau yang membenarkan perceraian. Ya memang ada, yaitu kitab Ulangan pasal 24 ayat pertama sampai 4. Minta tolong Bester yang untuk membacakannya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya kepada perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Nah, jadi tadi betapa mudahnya ya perempuan ini diceraikan ini, lalu dia kawin lagi, kalau yang laki-laki itu nggak suka lagi, ceraikan lagi. Betapa rentannya perempuan. Ada teksnya, ada dalam Alkitab. Nah, terhadap pernyataan ini, Yesus menegaskan bahwa maksud Musa bukan memperkenankan perceraian, ya, bukan memperkenankan perceraian, melainkan melindungi perempuan dari tindak semena-mena. Sebab Musa tidak berkata-kata tentang keabsahan bercerai. Musa tidak berkata-kata tentang keabsahan bercerai. Perkataan Musa dalam Ulangan 24 ayat pertama sampai 4 menurut Tuhan Yesus bukan sebagai perintah, melainkan konsesi dari kedegilan hati kaum laki-laki. Pemberian surat cerai adalah dalam rangka untuk justru melindungi perempuan dari tindak pengusiran setiap saat dari para laki-laki yang terkadang dilakukan dengan alasan yang sangat sepele. Tadi saya sudah katakan, tidak senang lagi dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ini karena kekerasan hati laki-laki. Perceraian terjadi karena kekerasan hati. Andaikan pun ada hal yang menyakitkan yang dilakukan pasangan, mengapa sampai bercerai? Karena kekerasan hati,
tidak bersedia memberikan pengertian, tidak bersedia memaafkan, tidak bersedia mengampuni. Ya. Jadi ini kedegilan. Betul ada tadi orang ketiga, atau kita bosan di rumah, atau gimana lah ada yang menyakitkan, tetapi itu tidak akan membuat kita bercerai. Kita hanya akan mengucapkan dan memutuskan bercerai ketika dalam hati kita tak lagi tersedia pengertian dan kemudian pengampunan. Nah, memang Musa toleran terhadap praktik menceraikan istri ini. Dan ia hanya mengeluarkan perintah untuk membatasi dampak atau negatifnya dengan surat cerai tadi. Itu untuk melindungi, karena sebelum surat cerai kan mesti ada prosesnya itu. Ada proses. Jadi ada sedikit waktu untuk tidak langsung hari ini, ya. Jadi ada waktu bagi laki-laki sebetulnya dia berubah pikiran dalam proses mengeluarkan surat itu. Tapi ia agak toleran, ya. Tetapi Yesus menegaskan, Tuhan Yesus mengatakan, ia tidak memberikan toleransi terhadap itu. Yesus tidak toleran. Yesus menentang perceraian. Yesus menegaskan bahwa Ulangan 24 ayat pertama sampai 4 yang tadi dibacakan oleh Ibu Esther adalah sebuah perintah yang menyimpang, yang melawan kehendak Allah sejak awal penciptaan. Sebab Allah menghendaki keabadian kesatuan suami istri di dalam ikatan perkawinan. Kembali kita berhenti sejenak untuk membahas pertanyaan berikut. Bagi rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube, silakan tulis jawaban Anda di chatroom yang tersedia. Jawaban yang paling inspiratif akan mendapat hadiah buku karangan kami, Build Your Great Marriage, Kunci Sukses Karir Perkawinannya. Pertanyaannya Pak, silakan. Ya, pertanyaannya yang pertama adalah, kesulitan apa yang paling berat dalam mempertahankan kesatuan suami istri dalam pernikahan? Kesulitan apa yang paling berat, ya, yang dialami atau dalam mempertahankan kesatuan sebagai suami istri? Pak Cindar Bulinco barangkali punya respons terhadap ini. Apa kesulitan yang dihadapi dalam mempertahankan kesatuan itu? Kan sebenarnya kalau kita mau jujur, walaupun kita ini, dan saya berharap, berdoa, dan saya yakin kita tidak akan pernah mengatakan kata yang haram tadi itu, ya, CERAI itu, ya. Tapi kadang-kadang sejujurnya kan kita tidak selalu kan sebenarnya menghayati, mempraktekkan kesatu tubuhan itu kan. Misalnya selalu mengandaikan bahwa saya adapun dimanapun itu saya selalu mempertimbangkan perasaan pasangan saya. Kadang-kadang kita lupa, bukan abai tapi lupa sebenarnya. Ya. Atau ada orang yang abai gitu. Nah apa sih kesulitan yang mungkin dihadapi dalam mempertahankan kesatu tubuhan itu? Nggak ada katanya Pak. Nggak ada ya? Cindar nggak ada. Ya, saya mungkin kalau ada saling pengertian yang mungkin juga jadi kadang-kadang hal-hal, kalau saya sama Cindar sih kebanyakan ya kalau ada yang kita agak nggak suka atau apa, pada saat itu kita langsung ngomong, diskusi sama-sama. Dan saya orang yang mudah melupakan, begitupun Cindar orang yang mudah juga untuk melupakan. Jadi kesulitannya apa ya? Nggak ada ya Pak. Oke, ya, tidak. Jadi sebenarnya tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan kesatuan baik. Yang lain ada? Pak Dila Butina, ada pandangan tentang ini? Kalau kesulitan ya masing-masing pasangan itu mempunyai ego sendiri-sendiri. Jadi saling mempertahankan keegois. Itu yang membuat perkawinan menjadi tidak harmonis. Terima kasih Pak Dila. Butina, mau menambahkan? Kalau menurut saya kebosanan, kejenuhan Pak.
kebosanan, kejenuhan? Ya, karena namanya kan kalau udah kawin lama, hal-hal yang tadinya menarik jadi udah gak menarik lagi karena take it for granted gitu, udah biasa. Jadi jenuh. Nah karena itu ya sebaiknya ya bikin hal-hal yang tidak membosankan dalam segala aspek perkawinan, Pak. Jadi di-create supaya nggak bosan. Karena kalau udah kebosanan kan segala jadi salah melihatnya, Pak. Terimanya jadinya semua jadi jelek. Semua jadi negatif terlihatnya kalau udah ada unsur bosan. Gitu, Pak. Oke. Lamber Yuli, ada? Mungkin sekalian ya dengan apa ini kali yang pertanyaan berikutnya itu, apa yang di samping kesulitan, apa yang perlu dilakukan? Tadi Ibu Tini udah mulai merespons ini. Apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesatuan suami istri dalam hidup pernikahan? Kesulitan yang paling berat untuk mempertahankan kesatuan itu kalau ada luka dalam hidup pernikahan itu sendiri, dan salah satu hal yang sulit itu ya mengakui ada luka itu dan memaafkannya, itu hal yang paling sulit, paling berat. Itu aja sih, Pak. Lalu untuk jawaban yang kedua, untuk mempertahankannya, ya kalau kita udah menerima bahwa ada luka di antara kita, lalu kita berusaha untuk saling maafkan dan kembali menata rasa percaya. Itu aja sih, Pak. Dan ya terus untuk berdoa, untuk tetap berdoa. Itu saja sih, Pak, dari saya. Ya, makasih Yuli. Lamber mau tambahkan? Iya Pak, kalau menurut saya sih kesulitan yang paling berat dalam mempertahankan kesatuan suami istri dalam pernikahan itu, satu, kita harus saling percaya satu sama lain, karena rasa percaya atau tidak percaya itu sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Karena kalau kita sudah saling percaya, biasanya sih semua apa yang kita hadapi kita bisa berkomunikasi pun dengan baik. Tapi kalau kita belum saling percaya, biasanya ada masalah pun kita berkomunikasi tidak semuanya diungkapkan, sehingga kita tidak bisa mencari solusi yang terbaik. Itu kalau dari saya sih, Pak. Dan juga pengalaman juga seperti itu. Oke, makasih. Kalau yang kedua, ya, apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesatuan suami istri dalam hidup pernikahan? Kalau pengalaman saya sih, Pak, yang pertama kita serahkan sama Tuhan. Karena pengalaman saya juga mengatakan demikian, bahwa saya yakin kalau saya mengandalkan diri saya,
rumah tangga saya pasti hancur, Pak. Karena semua permasalahan yang kita hadapi yang dulunya kita merasa itu masalah yang besar, kalau sekarang kita hadapi lagi pun, kalau kita ngandalin Tuhan, kadang-kadang tanpa sadar masalah itu selesai dengan begitu gampang. Kalau menurut saya. Saya kasih contoh yang agak ekstrim itu. Kalau dulu kita masih memikirkan diri sendiri, kita mau buat sesuatu yang menyimpang dari perkawinan, kita tidak mikir. Hal-hal yang menurut kita bagus, dimanapun berada, kita secepat mungkin kita ingin ke sana. Dan tidak memikirkan lagi pasangan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hal itu terjadi lagi pada saat sekarang ini, tanpa sadar, ada aja yang di luar dugaan kita, hal yang kita sudah rencanakan, itu bisa dibatalkan dengan berbagai macam cara. Nah, itu saya sering alami, sehingga saya selalu mengatakan bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Itu, Pak. Baik, Pak Lambert, Yuli, terima kasih. Pak Niko, Bu Mimi, ada respon terhadap ini, sekaligus di dua pertanyaan ini, kesulitan dan apa yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga, memelihara kesatuan sebagai suami istri? Kalau menurut saya, kesulitan apa yang paling berat dalam mempertahankan kesatuan suami istri, saya setuju dengan Pak Dilo ya, adalah ego. Kita sering sekali egois mempertahankan pendapat kita yang belum tentu pendapat kita itu adalah betul. Nah, kalau untuk mempertahankan pernikahan, mungkin salah beberapa poin yang bisa saya sampaikan adalah menjaga komunikasi antara suami istri. Seperti tadi kan, misalnya ada beda pendapat, nah, karena egois itu ya kita coba berkomunikasi dengan baik. Mungkin kita kasih pandangan yang lain, atau mungkin kita lebih baik mengalah. Terus ya untuk itu kita harus juga saling menghargai. Kita harus menghargai juga pendapat pasangan kita. Jadi jangan terlalu egois gitu. Terus juga menjaga kepercayaan yang diberikan pasangan kita, ya kita harus jaga itu. Kemudian mungkin kita harus juga, ya ini yang penting saya kira ya, memelihara ibadah keluarga, sehingga kita selalu diingatkan atau selalu melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Saya kira sementara itu aja dulu, Pak. Terima kasih, Pak Niko. Bu Mimi mau tambahin? Ya, paling tambah sedikit lah. Paling gini, emang kata itu benar, ego tuh pasti ada. Kalau kita lagi apa gitu pasti ada gitu. Cuman saya punya orang tipe sama kayak Dince. Langsung ngomong aja, langsung ngomongnya terbuka, selesai itu hari juga. Nah, jadi apapun yang sudah terjadi ya nggak bakal diingetin lagi ya, udah gitu, anggap selesai gitu. Nah, jadi yang penting memang komunikasi itu yang penting, terbuka. Terus apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, kita harus ngomong, bicarakan sama pasangan kita. Itu aja. Terima kasih Pak Niko, Bu Mimi. Pak Gondok, Bu Lydia, ada yang mau disampaikan tentang ini? Iya, nambahin sedikit. Setuju sama Pak Niko sama Bu Mimi sih. Tadi ego benar sih. Kalau hal yang paling, setiap manusia itu kan mempunyai rasa ego
egois yang tinggi karena kita standarnya kan aku gitu kan. Nah, setelah kita menikah, kita kan bukan satu lagi sendiri, tapi kita berdua gitu kan ya. Jadi kalau saya menurunkan sedikit egonya, ego yang misalkan tadinya 100% mungkin turunin mungkin jadi sekarang apakah 60% ataukah mungkin sekitar bisa 50%. Turunkan egonya supaya kita bisa memahami pasangan kita dan perlu keterbukaan karena memang keterbukaan itu setelah menikah ini kan ya kita ada terus kan bersama-sama dalam satu keluarga. Ya harus terbuka. Apa yang disukai pasangan kita dan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita, mesti kita tahu. Jadi, mesti saling terbuka. Di awal-awal pernikahan dulu, saya sama Lydia sering cekcok gara-gara hal yang kecil, karena kurang terbuka. Setelah saya ikut retreat Pak Sutri waktu itu, di situ baru terbuka. Oh, karena kita masing-masing kan hidup dari dua keluarga yang berbeda. Dari keluarga Lydia dari keluarganya, saya dari keluarga saya. Saya melihat panutan dari orang tua. Lydia juga lihat dari panutan orang tua mungkin. Nah, kemudian Lydia sendiri anak yang paling bungsu, saya anak kedua. Dengan anak yang paling bungsu, mungkin egonya dia sangat tinggi. Karena biasanya suka dimanja oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Nah, waktu dari retreat itu kita baru tahu, dari situ kita terbuka bahwa setelah kita menikah itu nggak bisa sedikit-sedikit ngomong ke orang tua. Ini yang jadi pihak ketiga kan, ngomong ke orang tua atau ngomong ke kakaknya. Padahal kita sudah mempunyai satu komunitas kecil sendiri, lingkungan sendiri, sehingga kita harus benar-benar terbuka untuk supaya bisa menghargai pasangan kita. Dari situ baru saling pemahaman dan percekcokan itu semakin jarang terjadi. Nah, ego yang tinggi itu biasanya kadang-kadang yang membuat menjadi penghalang sih untuk kita masuk, karena pokoknya aku, nah ini yang nggak boleh, karena kita tadinya sendiri memang, tapi sekarang hidup berdua, ya kita mesti saling memahami. Jadi menurunkan ego itu menurut saya penting untuk supaya kita bisa mempertahankan hidup pernikahan itu. Baik, kasih. Bu Lydia mau tambahin? Enggak, Pak. Cukup. Ada rekan lain yang mau menambahkan ini? Pak Yos, silakan Pak Yos. Memang yang saya atau kami alami adalah sebetulnya orang yang atau pihak yang akan ada di samping kita seumur hidup, yang paling banyak waktunya adalah pasangan kita. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan dari pasangan kita itu akan paling mempengaruhi kita. Jadi kalau di Amsal 27 ayat 17 disebutkan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah yang menurut kami, itulah yang terjadi. Jadi proses saling menajamkan itu terus-menerus terjadi. Yang diasah adalah egonya. Egonya yang terus dihadapi terus. Jadi bagaimana saling mengasah sehingga membentuk satu kepribadian yang baru untuk keluarga kita. Itu sih yang kami pahami. Baik. Jadi ternyata ya ada banyak hal ya, sama-sama ada banyak hal yang dapat atau kesulitan yang kita alami yang bisa terjadi atau yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mempertahankan kesatuan sebagai suami. Saya mencatat ini paling tidak ada 4 dari yang disampaikan teman-teman. Pertama tadi soal ego, entah karena terlalu mengutamakan diri, ya kecenderungan mengutamakan diri, aku pokoknya kebutuhanku, atau kecenderungan mempertahankan pandangan
pendapat kita yang belum tentu benar. Ini bisa menjadi kesulitan di dalam mempertahankan kesatuan. Lalu apa ketidakmampuan mengatasi rasa bosan tadi Bu Tina mengatakan, ya. Kebosanan pasti akan ada. Tapi kalau kita mampu mengatasi rasa bosan, yaitu kalau kita tidak bisa mengatasi rasa bosan, itulah yang menjadi kesulitan dalam mempertahankan kesatuan. Lalu luka dalam pernikahan, tadi Yuli mengatakan, kalau ada luka, ini kesulitan besar nih untuk tetap, mungkin kita bersama-sama, tapi kesatuan yang ideal sebenarnya tidak terjadi. Bersama tapi tidak satu sebenarnya, tidak satu seperasaan. Lalu tadi Lambert mengatakan ketidakpercayaan kepada pasangan, ya. Bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk supaya dapat berawat mempertahankan? Saya mencatat ada 6. Pertama adalah menemukan lagi hal-hal yang menyenangkan, kata Bu Tina tadi. Ya, cari dong secara kreatif, ya. Ya, apa yang udah biasa terjadi, lihatlah hal-hal yang menyenangkan dalam hal-hal yang biasa. Lalu kedua, berdoa, beribadah berkeluarga. Itu menjadi sebutlah cara untuk mempertahankan kesatuan pernikahan. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik dari Pak Niko, ya, keterbukaan, ya, menjaga kepercayaan yang diberikan pasangan. Tadi Pak Lambert, ya, atau Pak Gondo tadi, mengendalikan atau menurunkan ego, yang dari Pak Gondo tadi, mengendalikan ego pasti ada katanya, nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana kalau yang bisa mengendalikan penuh, turunkanlah sedikit ego, itu akan menolong, ya. Dan kemudian mengingat bahwa pasangan kita lah yang akan terus ada bersama-sama dengan kita. Ini yang terakhir dari Pak Yosi. Terima kasih atas respons terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi dan diskusi yang sangat hangat dan masukan-masukan yang sangat menarik dari rekan-rekan pasutri Baijim. Dan kami percaya sharing ini menjadi berkat bagi para pasutri lainnya. Ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan dan masih ada pokok-pokok bahasan kita mengenai topik kita ini. Ya, misalnya bagaimana kalau orang terlanjur bercerai? Apa yang perlu dilakukan oleh gereja? Apa yang perlu kita lakukan sebagai komunitas? Bagaimana menjaga agar pasangan kita tidak terjerat di dalam godaan orang lain? Dan hal-hal seperti ini akan kita bahas dalam lanjutan episode ini pada episode yang akan datang. Dan kami berharap rekan pasutri dapat bergabung kembali dengan kami nanti pada episode yang akan datang, yang merupakan lanjutan dari sesi kita pada hari ini. Di ujung pertemuan kita kali ini, kami menitipkan 2 pertanyaan untuk dijawab oleh rekan pasutri. Yang pertama, komitmen atau perubahan apa? Komitmen atau perubahan apa yang hendak Anda lakukan, Anda buat dalam relasi sebagai suami istri berkaitan dengan materi percakapan kita hari ini atau episode kali ini, yaitu bercerai bolehkah? Kedua, langkah-langkah apa yang akan lakukan atau Anda tempuh agar komunikasi atau komitmen atau perubahan itu dapat tercapai? Jawaban atau respons atas kedua pertanyaan ini akan menolong kita meningkatkan kualitas relasi kita sebagai suami istri. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih atas partisipasi komunitas pasutri Baijim. Juga kepada rekan-rekan pasutri yang bergabung di kanal YouTube YKB, terima kasih telah bersama-sama dengan kami pada episode kali ini. Mari terus bersyukur atas pasangan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena dengan ini, kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dapat kita alami dalam seluruh perjalanan karir pernikahan kita. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi masalah pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas percakapan kami pada acara pernikahan bahagia dalam episode kali ini. Kami mohon Tuhan yang akan menolong setiap para pasutri yang telah Engkau persatukan dalam ikatan pernikahan kudus, supaya mereka dapat merawat relasi yang harmonis, relasi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pernikahan dan kebersatuan sebagai suami istri dapat dipertahankan sampai kematian memisahkan. Berikan kemampuan ya Tuhan untuk menghadapi aneka tantangan dan godaan, supaya tak jatuh dalam jerat si iblis yang mencoba merenggangkan, bahkan memisahkan pasangan suami istri untuk melawan kehendak-Mu. Terima kasih Allah, berkatilah komunitas Pasutri Bajim, jadikan mereka terus berkat bagi para pasutri yang lain, berkati YKB yang memfasilitasi acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.